Komtek, review dan komentar seputar konstruksi di channel Seputar MK. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, ceria banget gak sih kita? Iya, ceria banget, glowing kelihatannya deh di kamera. Iya ya. Iya, kemarin episode sebelumnya kita sempet janji loh mau nyolek-nyolek Mas Wakil. Mas Wakil ya? Heeh. Ada yang perlu diangkat nggak dari kabarnya Mas Wakil? Banyak banget Banyak. Mas Adi. Mm-mm. Ini kita kalau ngomongin Mas Wakil ya. Kemarin ini jadi Mas Wakil Presiden kita, Mas Gibran Raka Buming Raka itu meninjau lokasi banjir di Muara Angke. Jadi Muara Angke. banjir rob ya kalau di sana ya. Mm-mm. Jadi Mas Gibran menekankan pentingnya percepatan nih terkait pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir di masa depan gitu. Dan selain itu Mas Gibran juga memberikan perhatian khusus untuk masalah sosial di lapangan dan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Oh, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan ya. Iya, kita hampir tiap hari sih Hampir di tiap Jakarta hari kita Jakarta. hujan. Mm-mm. Terus, nah di Instagramnya nih, Instagram emang follow? aku nge-follow dong. Follow. Aku Pak Prabowo nge-follow. Jadi Heeh, Mas Gibran juga aku harus follow. follow. Mas Adi? Aku malah di follow. Wih, Wih, keren nih Mas Adi. keren lah. Jadi Mas Adi di Instagramnya Mas Gibran itu Heeh. menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Pak Prabowo, penguatan koordinasi berbagai pihak ya, ini sangat krusial untuk menangani banjir rob yang sering terjadi dan telah mengganggu aktivitas serta mobilitas warga. Kemudian penanganan banjir ini bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi warisan yang harus dipersiapkan untuk generasi mendatang. Banjir warisan ya. Banjir warisan dan sangat penting untuk merancang setiap langkah dengan visi masa depan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang terintegrasi, termasuk proyek pembangunan tanggul yang direncanakan untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut. Oh, ternyata Mas Gibran perhatian juga ya sama masalah infrastruktur. Betul. Perhatian banget, apalagi Heeh. di Jakarta. Nggak cuma Jakarta sih ya. Iya. Kemarin kayak Mas Adi kena banjir nggak sih? Enggak dong, kita kan anak selatan. Anak selatan ya? Tinggi. Oh gitu. Heeh. Di sini ada yang kena banjir nggak? Kena banjir ya? Ada sih itu yang di pinggir-pinggir selatan. Banten. Oh iya. Banten. Tapi Yes. kadang ada yang seneng balik-balik Ada yang- bawa kulkas. Temennya Mas Adi tuh. Oh iya. Terus Mas Adi? Jadi ya senang sih kalau ternyata Mas Gibran tuh punya perhatian juga untuk Terkait ini ya? berkaitan dengan masyarakat di area sekitar pesisir Jakarta utamanya ya. Kupikir tadinya dia itu hanya peduli sama bagi-bagi susu, sama bagi-bagi buku, bagi-bagi makan siang gratis aja. Tapi ternyata ya dia punya program yang dulunya pernah digagas Pak Prabowo dan dia akan melaksanakan program tersebut. Walaupun mengunjungi masyarakat yang terdampak itu, tetap Tetap bagi-bagi bagi-bagi susu, bagi-bagi Bagi buku, buku, iya, dan di dan sekolah tetap itu makan ya, makan siang, siang iya. gratis. Kita kapan dapat makan siang gratis ya dari Mas Gibran? Kita juga kadang stunting juga loh kalau pas tanggal-tanggal segini. Iya, ya ampun. Auto stunting ya. Auto kalau stunting, tanggal-tanggalnya dompet tanggal tua. auto stunting, rekening juga auto stunting. Waduh. Ingin ngikutin perkembangannya. Iya. Perkembangan Jadi ini. tolonglah kami juga perhatikan. Kami juga anak-anak. anak-anak. Apa ya? So, nah ngomongin masalah Gen-Z Wall nih, pada saat kemarin debat Gubernur DKI terakhir nih, Pilkada DKI, sempat aku lihat juga nih, jadi itu sempat jadi perhatian juga bagi para calon Gubernur DKI ya, dari ketiga calon tersebut semuanya sih aku lihat mereka sangat setuju ya sama proyek tersebut. Jadi siapapun nanti yang terpilih nih jadi Gubernur DKI ya kita dukung karena dia juga akan menjalankan program prioritasnya pembangunan Giant Seawall ini. Jadi Karena memang tiga-tiganya sama ya? sama semua. Kalau kita bicara DKI kan tiga nih, Iya. itu semuanya
bicaranya sama, Sama. terfokus. Untuk hal ini dia ketiganya sama. Untuk hal lain belum tentu. Oh gitu. Iya, untuk hal ini mereka kompak lah. Oke, siapapun yang terpilih nanti mereka akan melanjutkan program tersebut. Oke. Kita dukung lah. Dukung siapapun nanti yang terpilih ya. Lanjut. Nah, sementara itu sempat dikutip dari beberapa media nih bahwa setiap tahunnya nih di Jakarta itu mengalami penurunan muka tanah antara 1 sampai dengan 15 cm yang bervariasi di beberapa daerah, dan yang paling parah itu ada di daerah Jakarta Utara. Bahkan sempat saya baca juga itu ada yang bisa mencapai 20 cm sampai 28 cm per tahun untuk daerah Jakarta Utara beberapa tempat. Mas, satu periode 5 tahun. 5 tahun. Kalau 1 tahunnya aja 20 cm, terus dalam 5 tahun itu udah 1 meter loh penurunan. Iya ya, Oh, 1 meter. Kalau lama-lama tenggelam nih Jakarta. tenggelam, iya kan sekarang juga tadi kan habis dikunjungin banjirop tadi itu udah jadi indikasi. Iya, Heeh. betul-betul. Fenomena tersebut tuh biasa disebut istilahnya tuh line subsidence. Oke, Keren kan? Keren banget. In English, Inggris. aku baru belajar dari aplikasi. Tapi nggak usah disebutin aplikasinya di sini, Oke. karena kita nggak di endorse. Betul. Kalau mau endorse Endorse dong. dong. Nah, kira-kira kamu tahu nggak faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena tersebut? Kalau menurut aku memang ada Mm-mm. beberapa nih Mas untuk faktor yang mempengaruhinya ya. Mm-mm. Jadi yang pertama itu penggunaan air tanah yang berlebihan atau deep well ya, penggunaan deep well yang Sumur berlebihan. air tanah ya. Mm-mm. Gitu. Terus yang kedua beban bangunan yang terlalu berat. Oh, Jakarta udah banyak gedung-gedung tinggi ya. Banyak banget. Satu gedung aja udah berapa Mm-mm. ribu ton. Itu kan di pondasi, pancang Pohon pondasi. beton kita mah Iya, coba banyaknya. kalau buminya dibelah gitu, pasti kelihatan wah kayak paku-paku gitu banyak kali ya Iya. di dalam tanah kali ya. Bener, Mm-mm. udah bayangin ya kita ya, Mm-mm, udah mm-mm. kebayang banget. Apa lagi? Yang ketiga yaitu perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Ini memang Kalau fenomena ini alam sih alam ya susah ya karena memang sudah tua buminya. Iya. Tapi ngomongin masalah tadi nih air tanah ya, kita bayangin juga sih memang kalau di Jakarta ya di Indonesia itu memang air melimpah banget. Istilahnya kalau kita coba bandingin nih waktu aku ke luar negeri nih, Wih, sombong amat. sombong. Kayaknya tuh di sana tuh air tuh sangat hemat-hemat banget gitu loh. Kamar mandi pun nggak ada pakai gayung mandi di sini gitu, di sana kerannya Pakai apa, Mas? kecil. Sono pakainya jet shower. Shower. Iya, pakai shower mandi itu. Oh, Jadi jadi sangat aku- dibatasin ya. Iya, penggunaan mereka airnya. tuh sangat ini banget sama air ya. Sementara di negara kita memang jor-joran Di sih. Eropa beli kan ya? Beli nggak sih air? Ya usah nyebutin negaranya, Oh, saya iya? jadi nggak enak. Kalau sampai jauh-jauh ke sana nanti kedengar orang pajak, Waduh, aku bisa diaudit. di audit. Ups, maaf orang pajak. Enggak, ya itu sih karena mungkin negara kita memang berlimpah, jadi sehingga ya itu. Nah, kalau di sini kan kita enak aja mandi pakai gayung kan, air satu kolam gitu. Sementara di luar negeri tuh, Seger tahu Mas, mm-mm. biur-biur. Makanya aku nggak betah di luar negeri, pengen balik ke Indonesia Indonesia, karena ya. susah mandinya. Aku tidak bisa berkiti-kiti. Skip. Oke, Mas, tadi sebagai respon atas Mm-mm. kondisi banjirop ini yang kerap terjadi di pantai utara atau Pantura Jawa Pantura ya, ya, oh sepanjang Pulau Jawa ya. termasuk pesisir Jakarta, dan ini diupayakan sebuah program nasional nih yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. In English In lagi. Inggris. Ya, Benar ya, nih. ya. Dan ini di mana hal ini nih termasuk dalam pembuatan tanggul raksasa atau giant sea wall yang Mas Andi Giant sampaikan Sea tadi. Wall lagi, Iya. English lagi In ya. Inggris. Ya, kayak- Dan nantinya pemerintah nih berencana akan membangun tanggul kalau bahasa Indonesia tanggul laut raksasa, atau iya. giant sea wall ini sepanjang 958 km. Hampir 1000 kilo. Hampir 1000 kilo. Ini Antara- yang membentang dari Cilegon Banten Hmm. sampai dengan Gresik Jawa Timur.
estimasi untuk biayanya ya. Ini total anggarannya sekitar 700 700 triliun. triliun. Itu berarti kayak jalan ini ya, Pantura ya, hampir sepanjang itu ya, Iya, antara Panarukan Panarukan, sampai Anyer. Anyer Panarukan. Anyer Panarukan itu berapa kilo ya? Ya mungkin kurang lebih hampir sama segitu. Jadi nantinya di sepanjang pesisir Pulau Jawa itu akan dibangun tanggul laut raksasa. Betul. Ini proyek besar ini Iya, ini mega proyek. Mega menurut proyek. aku. dan memang bisa selesai dalam waktu singkat. Kayaknya aku pesimis sih. Emang enggak dalam singkat ini. Hmm. Jadi program NCICD Mm-mm. ini memang akan direncanakan dalam 3 fase Oh, pembangunan. Jadi Fase. ada 3 fase, fase A, B, C. Hmm. Jadi untuk fase A ini merupakan pembangunan untuk tanggul pantai. Hmm. Kemudian untuk giant sea wall-nya ini nanti termasuk pada fase B dan C Hmm. gitu. Untuk tanggul pantai sendiri di pesisir Jakarta itu memiliki panjang sekitar 46 km. 46 kilo. Nah, ini yang di Yang di Jakarta. Jakarta doang Betul, ya. yang di Jakarta doang nih. Terus di mana 13 kilometernya ini sebenarnya udah Oh dibangun. sudah ya, yang di kemarin aku juga lihat di TV itu ada tanggul. Cuma tetap aja sih kayaknya udah tetap luber deh kalau pas tinggi air lautnya. Iya ya, belum Iya, sebenarnya belum optimal. optimal. Mm-mm. Nah, ada sisanya. Nah, Sisanya. sisanya 33 km ini akan dibangun oleh Kementerian PU PU. dan kerjasama dengan Pemprov DKI Oh, tentunya. berarti nanti yang terpilih jadi gubernur DKI salah satu Harus solid sama Kementerian PU. iya Gitu. menyelesaikan masalah tanggul Ini, laut ini. Betul. Ya. Targetnya sih tahun 2025. 2025. tahun Pemerintahnya depan. banyak Mm-mm. target nih di Banyak tahun target, 2025. ya, kayaknya banyak proyek juga nih kita nih. Ha-ha, Teman-teman konstruksi baik itu kontraktor ya, ha-ha. konsultan. Kita kalau lihat bahasan kita kemarin tuh kita juga ada program 3 juta rumah. 3 juta rumah. Salah satunya juga di tahun 2025 Iya. ya kan di Ha-ha. beberapa. Terus IKN juga lanjut kan 2025. Lanjut, betul. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya kabar baik sih Kabar menurut baik aku nih. buat teman-teman konstruksi Iya, ya, iya. entah itu di konsultan, kontraktor, ini merupakan kabar baik bahwa apa ya masih ada gairah di dunia Iya, konstruksi. Iya, Gitu. kayaknya 2025 banyak target project yang harus dikejar nih. Mm-mm. Tapi mau ngomong-ngomong masalah target project, Mm-mm. nah itu anggarannya gimana ya? Kita bahas nanti deh anggarannya lah, itu urusan pemerintah. Iya, Atau jangan-jangan dengan naiknya PPN 12% itu buat itu ini kali. mulai Januari ya, Iya kan 2025 juga. naik mulu ya. Naik mulu, Ya iya. Aku ini ngerasain kerja dari 10%, Heeh, kemudian 11% nih kemarin. heeh. Sekarang naik 12%. 12%. Iya. Kita penghasilan nggak nambah tapi pajak terus naik. Naik. Iya. Curhat nih Mas. Curhat. Tolong Bu Menteri Keuangan. Tolong Bu. Kami diperhatikan juga kelas tengah-tengah ini. Kita anu kok ya, kita rajin bayar pajak, Betul, lapor lapor pajak, pajak. iya. Dan Harus ini. Atau mungkin konsepnya tuh pemerataan, tapi kita nggak tahu ya, maksudnya pemerataannya secara benar-benar rata atau dirata-ratain, kan kita nggak oh tahu. iya, dirata-ratain kayak rapot aja ada rata-rata. Oke Mas Adi, next. Oke lah, kita ngomongin lagi deh, balik lagi ke NCICD tadi ya. Betul. Jadi program ini akan efektif jika dilakukan secara komprehensif ya. Hmm. Komprehensif itu menyakup semua bidang lini. Ya. Jadi dengan berbagai upaya selain tanggul pengaman pantai juga harus diimbangi dengan penyediaan air bersih karena tadi itu salah satu penyebabnya kan tadi kamu ngomong kalau pengambilan air tanah itu kan ya. Jadi ya kalau nggak boleh ngambil air tanah ya harus dikompensasikan dong, disediain sarana untuk air bersihnya melalui PDAM kah atau ya pokoknya pemerintah memfasilitasi lah Ya. supaya kita nggak tiap orang nggak perlu bikin sumur sendiri-sendiri ya, difasilitasi itu air bersihnya. Sumbernya bisa diambil dari waduk-waduk sekitar terdekat nih, ada Jatiluhur atau mungkin waduk-waduk baru yang ada di sekitar DKI. Karena aku lihat memang air bersih ini belum merata untuk suplai air bersih di Jakarta ini, karena beberapa daerah yang mungkin perumahan udah tersedia, tapi untuk
daerah-daerah yang ya di pinggir daerah-daerah kumuh itu masih belum tersedia, bahkan mereka harus beli air. Dan kualitas airnya, Kualitas Mas. airnya juga dipertanyakan. Betul. Kadang kita kan udah ngikutin ya peraturannya, kita nggak boleh Mm-mm. pakai deep well. Iya, Terus kita kan pakai apa PDAM. PDAM. Kalau nggak tahu ya, teman-teman juga merasakan apa enggak. Jadi air yang kita terima kadang nggak murni yang bersih gitu loh, Mas. Hmm. Jadi kadang ada kayak ada Uket-uket. nggak uget-uget, kadang ada yang warnanya nggak jernih lah, Nggak jernih lah, gitu. ya. Kita sampai nggak tega ngomongnya ya, nggak jernih gitu aja ya. Terus kalau nggak keluarnya tuh kecil banget gitu. Kecil. Jadi Kicir-kicir. kicir-kicir, iya. Iya, ada lagunya kicir-kicir, Kicir, itu kicir. lagunya, Oh iya. itulah gitu. airnya. Jadi emang ya kepuasan Iya, ya. Maksudnya kita ternyata kalau dinilai kepuasannya mungkin masih belum maksimal lah. Dari bintang 5 kasih berapa? Berapa ya? 3 kali, Mas. Tiga aja Aku lah nggak ya. berani, Mas. Iya, Ya, iya. 3. 3 lah, tengah-tengah aja, netral. Cari aman kalau ini mah. Cari aman. Cari aman. Nah, sisi lain juga perlu diperhatikan dari aspek sanitasi nih. Nah, Sekarang kan kondisinya setiap rumah mungkin punya septic tank sendiri ya untuk pengolahan limbah, pembuangan limbah. Nah, harapannya nantinya untuk sanitasi ini dari pemerintah juga memfasilitasi dengan membuat sentral. Jadi nanti ada jalur IPAL gitu masuk ke rumah-rumah sehingga sanitasi dari rumah tangga juga bisa disalurkan dalam satu sistem air limbah komunal. Salah satunya itu dengan sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas ini di Jakarta, juga program Jakarta Sewerage. Oke, jadi ada programnya Ada, sendiri ya. itu harus dikembangkan. Kalau mau istilahnya kalau dengan kita tidak boleh ngambil air tanah ya harus ada solusi lainnya kan, penggantinya Betul, apa iya, gitu. iya, betul. Berarti ini masih terkait tadi kerjasama antara Kementerian PU dengan Pemprov DKI Pemprov gitu ya. DKI ya. Oke, terus ini lalu bagaimana Mas terkait pemerintah menyiasati anggaran yang sangat besar untuk merealisasikan seluruh program NCICD ini. Sementara beberapa waktu yang lalu itu pemerintah pernah menyinggung ini oleh Menteri PU ya, Pak Dodi Hanggodo ya, Menteri PU-nya, bahwa semua anggaran infrastruktur ini ditahan. Jadi untuk sementara waktu menunggu bintang dari dibintangin ya. masih dibintangin oleh Menteri Keuangan. Nah, katanya sih ini perintah dari Pak Presiden Prabowo, termasuk miliknya Kementerian PU nih yang termasuk masih bintang. masih dibintangin. Jadi ada potensi kayaknya Kementerian PU proyeknya mungkin nggak sebanyak dulu kali ya. Ada beberapa prioritas karena banyak masih dibintang-bintang. Palingnya nanti berarti untuk tahun depan itu dianggarkan berapa Iya, nih juga mereka iya. masih belum punya kepastian gitu. Nah, sementara itu sempat juga Menteri PU tuh mengungkapkan bahwa program pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dilakukan secara bertahap karena tadi itu anggarannya terbatas. Oke. Jadi mungkin ada prioritas pada khususnya nih pada Jakarta dan Semarang nih yang akan diprioritaskan utama dalam waktu dekat. Karena tahu sendiri tuh Semarang juga kalau lihat Setuju berita tuh Sering banjir, sering Mas, banjir. banjir rob. Iya, pernah pengalaman kan ya? Iya, waktu kalau nggak salah Beberapa Februari, bulan lalu ya. aku sempat pulang tuh. Itu pun harus muter-muter, kita lewat Jepara gitu. Oh, Jadi enak dong piknik. Bayarnya nggak ya bertambah kan? enggak, bayarnya nggak nambah, cuma yang harusnya kita jarak tempuhnya sekian jam jadi plus. Oh, Intinya nggak nyampe Iya, rumah kan. iya. Iya, kebetulan aku masih jalur darat ya, jalur Pantura ya. Pantura gitu. Kenapa nggak jalur atas? Belum ada, Mas. Oh, Tolnya juga belum jadi, guys. Oh. Ya, semoga segera menyusul Amin. daerah situ. Iya, pengennya tolnya juga cepet Tolnya ya. jadi itu. Iya. Kapan-kapan dong Mas kita bahas tol. Tol. Oke. Kelanjutannya gimana? Oke, siap. Nah, untuk mensiasati hal tersebut ada strategi lain yang sempat disampaikan Pak
Presiden Prabowo nih pada Mm-mm. saat beliaunya melakukan lawatan ke beberapa negara untuk setelah beliaunya dilantik nih kan beliaunya sempat melawat di negara-negara mulai dari China ya kan Mm-mm. Oh, yang Inggris kemarin ini yang ya? kemarin. Oke, Nah, di oke. situ beliau menyempatkan untuk menawarkan investasi terkait dengan Giant Sea Wall dan program 3 juta rumah ini kepada sektor swasta untuk berinvestasi sehingga Oh tidak gitu. terlalu memberatkan APBN. APBN. Ya, makanya tadi masih ditahan-tahan nih anggarannya karena masih dulu nih ada swasta nggak yang bisa bantu investasi supaya Mm-mm. APBN-nya itu tidak terlalu berat. Mm-mm. Mm-mm. Nawarinnya gimana, Mas? Silakan kakak investasi kakak. Di sini ada SeaWorld dan ada program 3 juta rumah. Boleh kakak giant Boleh sea wall-nya kakak. gitu. Nggak gitu Gak juga. gitu juga ya. Nggak gitu juga Enggak lah Pak kali. Prabowo kan ngomongnya berwibawa ya Ya, kan. betul. Masa Pak Anda Presiden mau nawarin proyek gitu? ini silakan Masak investasi sih. gitu. Tegas nih. Tegas enggak. Heeh. Silakan kakak. Oke. Nah terkait dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall tadi Mm-mm. sempat ada beberapa masukan ya, baik kritik maupun saran dari pengamat lingkungan, diantaranya itu pertama terkait anggaran ya, Mhm. pembiayaan yang sebesar itu jika dilakukan dengan program kerjasama antara Mhm. pemerintah dengan pihak swasta Mhm. itu tujuannya demi mendapatkan investasi swasta. Nah, Hmm. yang dikhawatirkan dari hal ini nantinya akan berbuah pada suatu yang menjadi kompensasi dari pihak swasta. Misalnya nih, si swasta terus minta kompensasi dibikin apa apartemen di sekitar tembok tersebut Oh, atau reklamasi iya. atau mungkin jalan tol. Mhm. Nah, mereka dikhawatirkan itu dengan kalau kalau dikerjakan bersama dengan swasta. Nah, pasti harus diantisipasi juga sih, Heeh. harus ditegaskan pada saat perjanjian di awal itu Seperti kompensasi maupun apa gitu ya iya sehingga janjiannya. tidak nantinya tidak semena-mena lah Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Setuju Nah, sih. Memang harus dikritisi sih Mas iya kalau kayak gini ya kita harus mengantisipasi. antisipasi iya. Nah, di sisi lain juga dengan tanggul laut ini juga sebenarnya lebih berfungsi sebagai penahan ancaman. Jadi Mhm. bukan solusi jangka panjang. Jadi Iya. mesti dipikirkan juga solusi jangka panjangnya, permanennya. Mhm. Karena karena tanggul laut sendiri punya umur nih. Mhm. Kalau kemarin aku sempat baca, jadi beberapa pengamat juga itu Mm-mm. sempat mengkritisi terkait dampak sekitar 24.000 24.000 nelayan dan permukimannya ini akan tergusur yang ada di pastinya. sekitar area situ Iya, ya. yang akan dibangun itu dan imbasnya bakal menimbulkan dampak sosial, ekonomi yang meluas, Mas, Oh, gitu. Dan bahkan menimbulkan kemiskinan yang ekstrim. ekstrim. Betul. Jadi sebenarnya untuk kerjasama public private partnership nih atau PPP Mm-mm. atau kerjasama pemerintah dengan badan Mm-mm. usaha ini memang dari pihak swasta itu memang Mm-mm. harus ngerti banget gitu. Ini Iya, akan berdampak di lingkungan sekitar ini seperti apa. Itu iya. memang harus sangat Harus diperhatikan. sangat dipikirkan dari awal ya. Pada Iya, saat bikin MOU itu harus dia harus jelas. jelas, Iya, betul. jangan sampai dimanfaatkan mereka untuk kepentingan bisnis yang Iya. di Dari luar. pemerintah jangan memanfaatkan Iya, pihak swasta juga jangan memanfaatkan pemerintah iya, gitu. Jadi diharapkan kan saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat Indonesia di gitu. sekitarnya. Terus yang hal lain juga Mm-mm. sempat ada yang mengkritisi terkait seawall buatan yang dibangun dengan konstruksi teknik ini Mm-mm. bisa bertahan hingga 20 sampai 25 tahun Oh, hanya 20 sampai 25 jika tahun. dirawat secara Itu pun berkala. jika ya, masih ada Iya, jikanya betul. dirawat berkala. Nah, ada Sementara untuk merawat juga perlu anggaran cukup banyak kali ya. ya betul-betul. Ini kan anggarannya juga. Nah, ini nanti harus dipastikan itu siapa yang merawat Iya, dari pihak swasta atau Mm-mm. dari pemerintah gitu Iya. biar dananya juga jelas kan. Mm-mm. Terus adapun seawall yang berbasis alam ini Mm-mm. misalnya dapat memanfaatkan
bakau atau mangrove Mangrove. yang disebut bisa bertahan lebih lama. Hmm, Jadi manfaatkan alam karena mungkin lebih alam murah ya kali lebih murah, iya, dan lebih bertahan lama. bertahan lama. Kemudian pengamat lingkungan juga menilai tanaman mangrove ini selalu membesar setiap tahunnya, Berkembang. berkembang. Hmm, Jadi selain menjadi apa namanya tembok Tembok laut, laut, iya. mangrove juga bermanfaat untuk area reproduksi ikan Oh, dan hewan pesisir lainnya ya habitat di sekitar yang ada di situ. sekitarnya. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Jadi tembok mangrove ini juga bisa menyerap karbon. Jadi Oh, cocok banget cocok menurut banget, ya. aku untuk Di di Jakarta. Jakarta dan kota-kota sekitar Pantura itu kan juga Betul. kota-kota besar banyak ya. Ha-ha. Ada Semarang juga. Jadi nyerap karbon Nyerap kan. karbon. Jadi kita untuk cocok buat pemerhati lingkungan nih untuk bisa komentar lebih banyak, mengkritisi iya. lebih banyak di area ini ya. Iya. Dan harapannya pemerintah juga mendengarkan lah ya apa yang jadi masukan maupun kritik dari para pemerhati lingkungan, karena mereka pasti juga punya pertimbangan ya, pertimbangan jangka panjang. Betul, betul. Nah, pastinya mereka juga mempertimbangkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia ke depannya, anak cucunya. Iya, demi anak cucu Iya. kita. Oke Mas Adi, sepertinya kita udah panjang banget ini Panjang banget. membahas masalah Giant Sea Wall. Gitu. Semoga sukses pelaksanaannya nanti ya, bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya juga, dan Betul. terkait anggaran bisa dioptimalkan dengan anggaran pemerintah yang ada, mungkin dibantu dengan investor asing akan tetapi perlu diperhatikan juga terkait tadi MOU batasan-batasannya itu jangan sampai dimanfaatkan sama pihak swasta untuk kepentingan yang kurang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Kita sih cinta sama Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke. Sampai jumpa lagi di video Rekomtek selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan memberikan review dan komentar versi Anda dari topik video ini di dalam kolom komentar. Jika Anda suka, silahkan kasih jempol like-nya. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk terus update video-video terbaru dari kami di channel Seputar MK. MK. Dadah.